Apalagi dulu saya pernah, ini pengalaman saya waktu itu nyairin FBK teman-teman. Kalian tahu kan FBK? Nah, setelah saya cairin FBK tersebut, uang di kasirannya nggak saya ambil. Hingga akhirnya ketika input aktual kas, ketika tutupan harian, saya input semuanya dan ternyata di situ tuh ada uang FBK 50.000 uang saya. Dan akhirnya uang 50.000 tersebut hilang dan pergi ke training center. Artinya uang tersebut ngeplus ke kantor teman-teman. Ya mau gimana lagi, dikarenakan itu kecerobohan dan itu menjadi menjadi pengalaman buat saya hingga saat ini, dan alhamdulillah tidak terjadi lagi. Akan tetapi kalau misalkan minusnya yang tidak disengaja oleh kita, dalam arti ada katanya permainan inilah, ya itu udah di luar kendali kita teman-teman. Ya memang kerja di retail itu seperti ini, lika-likunya itu berhubungan dengan uang terus. Barang hilang kita bayar, minus kasiran kita bayar, intinya bayar kayak gitu terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Duru Napis. Tentunya di channel Duru Napis ini kalian akan mendapatkan informasi yang bermanfaat seputar pekerjaan teman-teman. Nah, dikarenakan pada saat ini saya itu sedang bekerja di Indomaret, jadi kalian itu bakal banyak banget nemuin video-video ataupun informasi yang berhubungan dengan pekerjaan di Indomaret. Nah, pada video-video sebelumnya sudah saya jelaskan ataupun sudah saya paparkan di video-video yang sangat jelas ya, bagaimana sih pengalaman saya bisa lolos kerja di Indomaret itu, entah itu lolos psikotes, lolos interview, lolos training, bahkan sampai PKWT-nya pun saya ceritakan dan saya jelaskan di video-video sebelumnya teman-teman. Nah, buat teman-teman semuanya yang memang sekarang lagi nyari pekerjaan ataupun yang lagi nyari informasi yang berhubungan dengan infoloker, biasanya kita itu ngobrol di live streaming teman-teman. Nah, di live streaming Duru Napis ini ya, di channel Duru Napis ya maksudnya, biasanya mereka itu berbincang-bincang berhubungan dengan dunia retail, entah itu di si merah, entah itu di si biru. Ya kalian tahu sendirilah apa itu merah, apa itu biru. Merah dan biru itu merupakan kompetitor yang sangat kuat. Di mana ada si merah, di situ ada si biru juga ya. Kalian udah tahu ya, yaitu Indomaret sama Alfamart teman-teman. Nah, buat teman-teman semuanya, kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyakan ataupun kalau misalkan kalian memang ada kebutuhan yang berhubungan dengan bagaimana sih kita itu pengen lolos, bagaimana sih kita itu pengen masuk kerja di Indomaret ataupun Alfamart. Nah, di sini channel ini bukan channel yang bisa memastikan ataupun channel yang bisa memberikan kepastian bahwasanya kalian itu bakal diterima gitu, dan kapan-kapannya itu ada ketentuan. Enggak teman-teman, di channel ini tidak bisa memastikan bahwasanya kalian itu akan diterima ataupun tidaknya. Akan tetapi saya di sini hanya sharing santai aja sama teman-teman semuanya. Sama saya juga dulu itu nyari kerja, dan sama saya juga lagi nyari informasi yang berhubungan dengan pekerjaan gitu. Jadi selain saya itu sambil kerja, jadi saya juga biasanya sharing santai yang berhubungan dengan pekerjaan saya teman-teman, yaitu kerja di Indomaret. Nah, teman-teman semuanya biasanya nanyanya itu tentang psikotes, interview, training dan yang lain sebagainya ya, intinya yang berhubungan dengan proses tes di Indomaret teman-teman. Nah, di live streaming biasanya kita itu ngobrol bareng sama teman-teman yang ada di luar Jawa, entah itu di Sumatera, entah itu di NTT, entah itu di Jawa Timur, Jawa Tengah mungkin, ataupun dimanapun itu, Jakarta biasanya yang suka masuk itu. Nah, kita ngobrol-ngobrol tentang dunia pekerjaan di situ teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian itu pengen join live streaming, silahkan. Yang harus kalian lakukan adalah yang pertama subscribe dan nyalakan loncengnya. Supaya apa? Supaya nanti kalau saya live streaming nggak usah nyari-nyari lagi, nanti tinggal nungguin notifikasinya aja gitu ya teman-teman. Nah, pada kesempatan video kali ini ada satu komentar, yang komentar tersebut menurut saya agak wajib untuk kita bahas saat ini juga teman-teman, karena komentarnya itu sangat membuat saya tercengang gitu. Ya bukan tercengang sih, akan tetapi lebih ke saya juga pengen ngebahas itu saat ini juga gitu. Ketika saya ngelihat komenan tersebut, ketika komenan tersebut masuk, memang tidak saya jawab langsung, akan tetapi saya ingin merespon di video khusus gitu, yaitu di video ini. Oke, langsung saja kita bahas ya teman-teman. Komenannya itu adalah dari user EM ya. Ya, ini 1 hari yang lalu. Nih saya bacakan ya, dan nanti akan saya perlihatkan juga. Bisa request nggak bang buatin video katanya. Gimana sih cara atau arahan agar saat menjadi kasir bisa balance dan tidak minus? Nah, gini ya teman-teman semuanya.
kalau misalkan berhubungan dengan arahan, kemungkinan saya tidak bisa memberikan arahan. Akan tetapi ya ini mungkin lebih ke apa ya, lebih ke sharing aja sih sebenarnya. Kalau misalkan untuk arahan, jujur aja saya juga belum bisa mengarahkan, ataupun saya juga belum bisa memberikan arahan yang benar gitu maksudnya. Seperti itu teman-teman. Nah, kenapa saya tidak bisa memberikan arahan yang benar? Jadi ada yang namanya duta kasir teman-teman. Nah, duta kasir itu adalah biasanya adanya di training center. Nah, duta kasir itu mereka itu sangat jeli dan sangat hebat sekali lah. Mereka itu pintar ketika ngasirin, pintar ketika penawaran dan yang lain sebagainya. Dan jujur saya pribadi jauh dari kata pintar dan hebat gitu kan. Ya intinya nggak bisa ngasirin dengan baik, belum bisa penawaran secara maksimal. Ya intinya masih banyak kekurangan lah teman-teman. Jadi kalau untuk arahan, mohon maaf saya tidak bisa mengarahkan, akan tetapi mungkin lebih ke sharing santai aja. Jadi gini Kak, yang namanya minus ataupun yang namanya balance ya. Jadi gini Kak, kalau misalkan untuk minus kasiran sebenarnya gampang. Artinya gini loh, kalau misalkan kita ngembaliin nggak salah, kalau misalkan kita ngembaliin uang kembalian pelanggan itu nggak lebih, ya kemungkinan akan klop-klop aja. Akan tetapi biasanya kalau misalkan kita keteteran ketika kita banyak pelanggan, ketika kita itu ada yang nanya itu nanya ini, sedangkan kita itu sedang ngasirin. Nah di situ biasanya kita itu agak sedikit apa ya, bimbang gitu ketika mau ngasih kembalian harusnya 4.500 malah jadi 5.500 misalkan, karena uangnya itu tertumpuk ataupun uangnya itu 2.000-an dan kita itu cepat-cepat. Itu bisa terjadi teman-teman, dan itu pengalaman saya. Jadi kalau misalkan 2-3 ribu mah itu masih hal wajar lah. Kalau misalkan di atas 20.000 ataupun di atas 10.000 deh, itu tuh udah ada apa ya, memang kesalahan dari kitanya pribadi. Jadi penyebab minus itu sebenarnya banyak sekali. Yang tadi ya, yang salah satunya itu adalah ketika kita ngasih kembalian ke pelanggan itu lebih teman-teman. Gini aja simpelnya, misalkan kalau misalkan kita mau ngasih kembalian 1.400 misalkan kembaliannya itu, sedangkan kita ngasihnya itu 1.500, otomatis kan itu 100 rupiahnya itu di kasiran kita itu minus. Itu untuk satu pelanggan. Bagaimana kalau misalkan pelanggannya itu beratus-ratus ataupun beribu-ribu misalkan kalau di toko yang rame, ya kemungkinan besar akan terjadi minus yang sangat gede. Nah, jadi 100 rupiah itu jangan dianggap sepele teman-teman. Kalau misalkan saya dulu ya, nah, saya kasih contoh nih. Jadi kalau misalkan saya ngasih kembalian ya, ngasih kembalian itu minus 100 misalkan, ataupun lebih 100 ke pelanggan, otomatis ke kitanya akan menjadi minus 100 juga. Jadi biasanya saya itu tulis gini teman-teman, saya tulis minus, kelihatan nggak? Minus 100, ya intinya ditulis gitu dah. Jadi ada tulisan minus 100 kayak gitu. Nah nanti kalau misalkan sudah sudah nggak ada pelanggan, jadi kita jumlahin totalnya berapa minus kita kira-kira. Misalkan untuk input ini ya, untuk input plastik itu kan yang gede itu 300 kalau di Indomaret, 300 rupiah maksudnya ya. Kalau misalkan kita input plastik tersebut akan tetapi kita tidak hitung, misalkan hanya ngasih aja, ya itu akan otomatis menjadi minus kita teman-teman. Misalkan tambah minusnya itu 300 rupiah misalkan kayak gitu ditulis ya. Kalau saya dulu kayak gitu, tambah 200 itu apa aja. Nah bisa ditotalin teman-teman, bisa ditotalin. Contoh aja minusnya itu ketika SIP 1 itu Rp 2.000 misalkan. Ini hanya misalkan ya. Nah, yang 2.000 ini tidak usah dipermasalahkan teman-teman. Artinya uang tersebut itu sudah kita ketahui bahwa minus ini tuh dari ini misalkan, dari plastik, dari kita ngasih lebih ke pelanggan dan yang lain sebagainya. Nah, kalau misalkan untuk yang lainnya bisa juga ketika kita nyeken barang. Ini pengalaman saya pribadi juga. Ketika kita nyeken barang nih teman-teman, kita itu nyekennya itu misalkan salah. Nah, itu bisa jadi minus juga. Yang harusnya nyekennya 1 malah jadi 2. Itu bisa terjadi teman-teman. Jadi nanti uangnya itu pelanggan bayar 1, akan tetapi kita yang harus bayar yang keduanya. Nah, akan tetapi kita tidak bayar. Nah, itu bisa jadi minus ke kitanya teman-teman. Nah, selain itu juga banyak banget hal-hal yang memang penyebab minus itu banyak banget.
selain itu juga awas ya, selain minus itu ada juga varian plus. Jadi plus itu benar-benar menyakitkan. Apalagi dulu saya pernah, ini pengalaman saya waktu itu nyairin FBK teman-teman. Kalian tahu kan FBK? Nah, setelah saya cairin FBK tersebut, uang di kasirannya nggak saya ambil. Hingga akhirnya ketika input aktual kas, ketika tutupan harian, saya input semuanya dan ternyata di situ tuh ada uang FBK 50.000 uang saya, dan akhirnya uang 50.000 tersebut hilang dan pergi ke trading center. Artinya uang tersebut ngeplus ke kantor teman-teman. Ya mau gimana lagi, dikarenakan itu kecerobohan dan itu menjadi menjadi pengalaman buat saya hingga saat ini, dan alhamdulillah tidak terjadi lagi. Akan tetapi kalau misalkan minusnya yang tidak disengaja oleh kita, dalam arti ada katanya permainan inilah, ya itu udah di luar kendali kita teman-teman. Ya memang kerja di retail itu seperti ini, lika-likunya itu berhubungan dengan uang terus. Barang hilang kita bayar, minus kasiran kita bayar, intinya bayar kayak gitu terus. Kan tetapi buat teman-teman semuanya yang belum kerja, tetap semangat, tetap berjuang supaya bisa kerja di Indomaret. Dan buat teman-teman yang mungkin mau panjang kerja di Indomaret, silahkan untuk betah-betahin aja. Dan kalau untuk saya pribadi, ya mungkin kalian tahulah saya bagaimana untuk beberapa bulan ke depan. Sebenarnya kalau misalkan kalian suka join live streaming saya, kalian udah tahu progres saya ketika saya kerja di Indomaret untuk kedepannya teman-teman. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mungkin video ini hanya sampai menit ini saja. Sekian, dan semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Saya Durun Napis undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.